PT Pertamina. PT Pertamina Persero adalah perusahaan energi nasional yang berdiri pada 10 Desember tahun 1957 dengan nama PT Pertamina. Setelah beberapa kali berganti nama dan melakukan merger, akhirnya perusahaan ini resmi menjadi PT Pertamina Persero pada tahun 2003. Berdasarkan peraturan pemerintah, tujuan utamanya adalah mengelola usaha minyak dan gas bumi baik di dalam negeri maupun di luar negeri, sekaligus kegiatan-kegiatan pendukung lain yang terkait sektor energi. Selanjutnya yaitu visi, misi, dan tujuan PT Pertamina. Visinya yaitu menjadi perusahaan energi nasional kelas dunia. Misinya yaitu menjalankan usaha minyak, gas, serta energi baru dan terbarukan secara terintegrasi berdasarkan prinsip-prinsip komersial yang kuat. Tujuannya yaitu melaksanakan dan mendukung kebijakan serta program pemerintah dalam bidang ekonomi dan pembangunan nasional, khususnya yang terkait dengan pengelolaan usaha minyak dan gas bumi baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai tata nilai perusahaan. Dalam mengelola seluruh kegiatan bisnis dan operasionalnya, PT Pertamina berpegang teguh pada seperangkat nilai dasar yang disebut akhlak. Nilai-nilai ini berfungsi sebagai landasan perilaku bagi seluruh karyawan, pimpinan, dan pihak terkait dalam menjalankan aktivitas perusahaan. Akhlak itu merupakan singkatan dari 6 prinsip utama yang menjadi budaya kerja Pertamina, yaitu pertama amanah, kedua kompeten, 3 harmonis, 4 loyal, 5 adaptif, dan terakhir itu kolaboratif. Selanjutnya kita akan menjelaskan mengenai struktur organisasi yang ada di PT Pertamina. Pertama itu ada presiden, direktur atau CEO. Selanjutnya ada Pertamina Holding yang terdiri dari pertama direktur strategi, portofolio, dan pengembangan usaha. Kedua ada direktur keuangan. Tiga ada direktur SDM. Keempat ada direktur logistik dan infrastruktur. Selanjutnya ada subholding yang terdiri dari upstream subholding, refining dan petrochemical subholding, ada komersial dan trading subholding, komersial dan trading subholding, dan power and NRE subholding. Selanjutnya ada gas subholding, dan terakhir itu ada integrated marine logistics subholding, dan terakhir itu ada service portfolio. Selanjutnya adalah penganggaran dan keuangan. Penganggaran dan keuangan ini memiliki kaitan yang sangat erat, di mana penganggaran ini adalah salah satu dari konsep keuangan. Nah, menurut pusatdata.kontan.id yang memperoleh data dari laporan keuangan Pertamina, menuliskan dalam artikelnya yang berjudul Kinerja Keuangan Pertamina tahun 2013 sampai 2024, mereka menyatakan bahwa tahun 2023 adalah tahun di mana PT Pertamina itu mendapatkan persentase laba tertinggi, yaitu mencapai 5,80%. Yang sebelumnya di tahun 2022 itu hanya sebesar 2,41%. Meskipun pada tahun 2023 itu adalah persentase laba tertinggi, ternyata pendapatan tertinggi itu ada di tahun 2022. Kenapa? Karena pada 2022 itu adanya kenaikan harga minyak yang gila-gilaan yang disebabkan oleh peristiwa Rusia menyerang Ukraina pada tanggal 24 Februari tahun 2022. Selanjutnya ada perencanaan strategi dan operasional. Nah, pada PT Pertamina ini mereka memiliki rencana strategis yang tujuannya itu untuk mengoptimalkan kinerja perusahaan dalam hal produksi, distribusi, dan lain sebagainya. PT Pertamina ini juga memiliki rencana operasional dalam merawat fasilitas yang di dalamnya itu ada mengelola kegiatan perawatan, perbaikan, modifikasi fasilitas, dan lain sebagainya yang gunanya itu untuk menjaga kelancaran produksi dan distribusi. Baik, selanjutnya ada pelaksanaan dan pengukuran kinerja. Pelaksanaan kinerja di PT Pertamina dilakukan melalui penerapan strategi bisnis yang dituangkan dalam Key Performance Indicator atau KPI pada setiap unit kerja. Pengukuran kinerja mencakup aspek finansial seperti pendapatan, laba bersih, dan efisiensi biaya, dan non-finansial seperti keselamatan kerja, kepuasan pelanggan, dan kepatuhan terhadap regulasi.
Pertamina menggunakan sistem balance scorecard untuk mengevaluasi efektivitas strategi serta memberikan dasar objektif untuk pengambilan keputusan serta pemberian reward. Pengawasan dan evaluasi kinerja. PT Pertamina menerapkan pengawasan melalui audit internal, pengendalian manajemen, serta pelaporan rutin terhadap pencapaian kinerja. Evaluasi dilakukan dengan membandingkan hasil aktual terhadap target korporasi. Selain itu, komite audit dan direksi turut berperan dalam meninjau laporan kinerja untuk memastikan keselarasan dengan visi perusahaan dan prinsip tata kelola perusahaan yang baik. Evaluasi ini menjadi dasar untuk perbaikan strategi dan peningkatan efisiensi operasional. Saya di sini akan menjelaskan perbandingan sistem pengendalian manajemen antara teori manajemen modern dan kondisi terkini pada PT Pertamina. Sistem pengendalian manajemen terdapat 3 aspek utama. Yang pertama ada pengukuran kinerja individu. Untuk situasi saat ini, PT Pertamina menggunakan sistem performance management atau PMS yang mengacu pada TKO nomor B05007 K20-100-2022-9 tentang pengelolaan kinerja individu pekerja. Proses ini bertujuan untuk memotivasi pekerja dengan memberikan penilaian berdasarkan pencapaian sasaran kerja untuk mendorong organisasi berkinerja tinggi seperti promosi, bonus, kenaikan gaji, dan lainnya. Evaluasi kinerja dilakukan secara periodik dan berbasis pada hasil yang dicapai oleh individu maupun tim. Sedangkan menurut teori, pengukuran kinerja karyawan seharusnya berbasis pada Key Performance Indicator atau KPI yang SMART, yaitu Specific, Measurable, Achievable, Relevant, dan Time Bound. Sistem evaluasi kinerja dilakukan secara periodik dan berbasis pada hasil atau outcome, bukan hanya aktivitas saja. Lalu, yang kedua ada sistem kompensasi. Situasi saat ini, PT Pertamina menunjukkan bahwa kompensasi motivasi dan disiplin kerja secara parsial dan simultan berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan di PT Pertamina. Sedangkan menurut teori, sistem kompensasi seharusnya berbasis pada kinerja atau pay for performance yang adil, transparan, dan kompetitif. Komponen kompensasi mencakup gaji pokok, tunjangan, dan insentif berbasis pencapaian KPI. Yang terakhir ada pengukuran kinerja perusahaan. Untuk situasi saat ini, PT Pertamina mencatatkan laba bersih 96,26 juta US dollar pada semester 1 2024, meningkat 3,80% dari periode yang sama tahun sebelumnya. Pertamina telah menyelesaikan penilaian komprehensif oleh Morningstar Sustainability dan memperoleh ESG rating sebesar 26,9 untuk tahun 2024, mencerminkan ketangguhan perusahaan dalam mengelola risiko lingkungan, sosial, dan tata kelola secara berkelanjutan. Sedangkan menurut teori, pengukuran kinerja perusahaan mencakup indikator keuangan seperti ROI dan ROA dan revenue growth, dan juga non-keuangan seperti Sustainability Index, ESG score. Lalu penerapan balance score untuk menilai kinerja dari berbagai perspektif keuangan pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan. Dalam perbandingan antara kondisi dan teori yang ada, dapat dilihat bahwa PT Pertamina telah mengadopsi dan mengimplementasi prinsip-prinsip teori manajemen modern dalam pengukuran kinerja karyawan, sistem kompensasi, dan pengukuran kinerja perusahaan. Penerapan sistem evaluasi kinerja yang terstruktur, fokus pada berkelanjutan, dan penghargaan atas pencapaian kinerja menunjukkan komitmen perusahaan dalam meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasionalnya sesuai dengan standar global. Jadi kesimpulannya adalah PT Pertamina perusahaan minyak dan gas terbesar milik negara Indonesia. Perusahaan ini mengelola lebih dari 141 km persegi konsesi. Tetapi produksi per kilometer perseginya sangat rendah yang menunjukkan cadangan yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sebagai penyedia energi nasional, produk dan layanan milik perusahaan sangat penting bagi industri dan masyarakat.
sehingga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi. PT Pertamina juga bertransformasi menjadi perseroan terbatas pada tahun 2003. Kini perusahaan ini membawai 6 subholding di berbagai sektor energi. Perusahaan ini berkomitmen untuk menerapkan tata kelola perusahaan yang baik, daya saing, dan kontribusi bagi masyarakat dan negara Indonesia. Sistem pengendalian internal yang didasarkan pada kerangka kerja KOSO memastikan efektivitas operasional, pelaporan yang andal, dan kepatuhan hukum. PT Pertamina juga melakukan pengawasan eksternal guna meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan kepatuhan terhadap peraturan. Sistem informasi manajemen seperti MySAP dan e-procurement mendukung proses bisnis, meningkatkan efisiensi, transparansi, dan pengendalian. Semua fungsi manajemen terintegrasi untuk mencapai tujuan strategis dengan kinerja yang diukur dengan metode seperti Balance Scorecard dan HR Scorecard. Penilaian ini menginformasikan pengendalian keputusan, kompensasi, dan pengembangan SDM.